Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami berhasil menyelesaikan studi proyek kami dengan baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kevin Kristen Tumang dengan 3 digit NIM terakhir 132. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok SGD B6 untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul The Role of ATP in Cancer Metabolism. Perkenalkan, saya Kayla Rafifa dengan 3 digit NIM terakhir 130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari topik kami yang berjudul Role of ATP in Cancer Metabolism. Kanker merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia dan sering disebut sebagai silent killer karena seringkali baru terdeteksi ketika sudah berada pada stadium lanjut. Menurut World Health Organization, pada tahun 2020, sekitar 10 juta orang meninggal akibat kanker, atau setara dengan 1 dari 6 kematian di seluruh dunia. Penyakit ini berbahaya karena sel kanker bisa membelah secara tidak terkendali, menyerang jaringan sehat, dan bahkan menyebar ke organ lain melalui proses metastasis. Sayangnya, meskipun berbagai terapi seperti kemoterapi, radiasi, dan imunoterapi terus dikembangkan, sel kanker seringkali mampu beradaptasi dan menjadi resisten terhadap pengobatan. Perkenalkan, nama saya Sang Airin Rita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 144. Saya akan melanjutkan untuk membahas latar belakang mengenai topik yang kami bahas, yaitu ATP, peran ATP dalam metabolisme kanker. Jadi, di balik keganasan kanker, ada satu faktor kunci yang seringkali terlewatkan, yaitu energi seluler atau ATP. Bagi sel kanker, ATP bukan hanya sekadar bahan bakar, melainkan senjata strategis untuk bertahan hidup dan berkembang. Yang membedakan sel kanker adalah kemampuannya melakukan reprogramming metabolik. Dalam kondisi sulit sekalipun, seperti kekurangan oksigen, mereka mengalihkan mesin produksi energinya keluar ke jalur yang lebih cepat, memastikan pasokan ATP mereka tidak pernah terputus. ATP inilah yang mendanai pertumbuhan liar mereka, mendorong invasi ke organ lain, dan yang paling menantang yaitu memperkuat diri mereka untuk melawan pengobatan konvensional. Oleh karena itu, menargetkan pusat pasokan energi kanker dengan memutus jalur produksi ATP mereka bukan hanya melemahkan sel kanker, tetapi juga membuka peluang untuk terapi yang lebih efektif dan personal. Inilah frontier baru dalam onkologi, mengalahkan kanker dengan memutus aliran hidupnya, memberikan harapan yang lebih nyata bagi pasien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Davanani Fardana Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 138. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme produksi dan regulasi ATP dalam sel kanker dibandingkan dengan sel normal. Kemudian yang kedua, apa peran ATP dalam mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan progresi sel kanker, dan bagaimana potensi terapi yang menargetkan produksi atau penggunaan ATP dapat mempengaruhi pengobatan kanker. Nah, adapun tujuan penulisan yang diperoleh dari rumusan masalah tadi, yaitu yang pertama, menjelaskan mekanisme produksi dan regulasi ATP pada sel kanker, kemudian menganalisis peran ATP dalam metabolisme dan perkembangan kanker, dan mengkaji potensi strategi terapi yang menargetkan metabolisme ATP dalam pengobatan kanker. Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu yang pertama, manfaatnya bagi penulis, yaitu memperdalam pemahaman penulis mengenai biologi sel kanker, khususnya aspek metabolisme energi dan peran sentral ATP dalam progresivitas penyakit kanker, dan juga menjembatani pengetahuan teoritis tentang biologi molekuler dengan aplikasi klinisnya, sehingga penulis bisa melihat relevansi ilmu dasar dalam pengembangan strategi pengobatan yang inovatif. Dan adapun manfaatnya bagi pembaca, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan paradigma baru dalam memandang kanker, jadi nggak hanya sebagai penyakit genetik, tetapi juga sebagai penyakit metabolik. Selain itu, menjadi sumber bacaan dan referensi yang bermanfaat untuk mempelajari dasar-dasar metabolisme kanker dan konsep terapi yang menargetkan produksi ATP. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Luh Putu Priyanka Devi Priyadarshini dengan NIM 25025111148. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai perbedaan metabolisme ATP antara sel kanker dan sel normal. Baik,
Untuk mendukung berbagai aktivitas seluler seperti pembentukan biomolekul, perpindahan ion, dan reproduksi sel, ketersediaan adenosin trifosfat atau ATP yang sangat mencukupi itu krusial. Dan hal ini erat kaitannya dengan laju pertumbuhan populasi sel. Baik sel yang sehat maupun sel ganas sama-sama membutuhkan ATP dengan jumlah stabil untuk mempertahankan hidup dan menjelaskan fungsinya. Intinya, sel normal dan sel kanker punya cara yang sangat berbeda dalam mengelola energi ATP mereka. Perbedaan strategi metabolik merupakan ciri dasar yang membedakan sel kanker dari sel normal. Sel sehat menjaga keseimbangan energi dengan sangat teratur, sementara sel kanker justru mengacak ulang sistem metabolismenya secara besar-besaran. Tujuannya jelas, untuk mendukung pembelahan diri yang sangat agresif dan memastikan mereka bisa terus untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dengan mempelajari bagaimana sel menghasilkan dan mengatur ATP, kita bisa menemukan kunci untuk memahami rahasia di balik pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang liar dan tak terkendali. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helen Natalia Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir adalah 152. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme produksi ATP pada kondisi normal. Pada sel mamalia normal, ATP diproduksi melalui dua mekanisme utama, yaitu glikolisis yang terjadi di sitoplasma dan fosforilisasi oksidatif atau disingkat sebagai OXPHOS di mitokondria. Glikolisis menghasilkan dua ATP dari satu molekul glukosa dan berfungsi saat oksigen terbatas, sedangkan OXPHOS menghasilkan sekitar 36 ATP ketika oksigen mencukupi. Pirufat hasil glikolisis lalu akan masuk ke mitokondria untuk menjalani siklus Krebs dan rantai transfer elektron jika oksigen tersedia. Tetapi, akan diubah menjadi akson laktat saat hipoksia untuk menjaga regenerasi NADP+, dan mempertahankan suplai energi dasar. Sistem ini diatur secara ketat agar produksi ATP tetap stabil dan memungkinkan sel beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Igusti Ayudi Laksmi Mesori Mandala dengan 3 digit NIM terakhir 142. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme produksi ATP pada sel kanker dan fenomena Warburg. Menurut Venken dan Stefano 2024 dan juga Jacquet dan Stefano 2022, efek Warburg atau glikolisis aerob adalah fenomena di mana sel kanker memecah glukosa menjadi laktat, meskipun oksigennya cukup untuk OXPHOS. Kanker menunjukkan peningkatan konsumsi glukosa aktivitas enzim glikolitik yang tinggi, serta produksi laktat yang berlebih. Menurut New et al. 2023 dan juga Sunika et al. Pada tahun 2024, secara energi, mekanisme ini tampak tidak efisien karena glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP, sedangkan OXPHOS menghasilkan 36 ATP. Namun, mitokondria sel kanker tetap berfungsi normal, sehingga OXPHOS tidak tergantikan, melainkan glikolisis ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan cepat dan kebutuhan biosintetik sel kanker. Perkenalkan kembali, saya Igusti Ayu Dwi Laksmi Mesori Mandala dengan 3 digit NIM terakhir 142. Di sini saya akan menjelaskan peran ATP dalam mendukung metabolisme. ATP berperan penting dalam mempertahankan aktivitas metabolik sel kanker. Energi yang dihasilkan digunakan untuk sintesis biomolekul, pembelahan sel, dan transport ion. Meskipun glikolisis menghasilkan ATP lebih sedikit dibandingkan OXPHOS, proses ini lebih cepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi sel dalam kondisi hipoksia. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Budi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 150. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana ATP berperan dalam mendukung metabolisme sel kanker. Jadi, sel kanker itu mengalami yang namanya reprogramming metabolik, yaitu perubahan cara sel menghasilkan energi. Tujuannya supaya kebutuhan energi dan bahan pembentuk sel baru bisa tetap terpenuhi meskipun sel terus membelah dengan cepat. Berbeda dengan sel normal, sel kanker ini lebih sering menggunakan jalur glikolisis, bahkan saat oksigen sebenarnya masih tersedia. Fenomena ini disebut juga dengan efek Warburg. Meskipun glikolisis menghasilkan ATP dalam jumlah sedikit, proses ini bisa berjalan jauh lebih cepat. Jadi, energi bisa diperoleh dengan cepat untuk menunjang pertumbuhan. Tetapi bukan berarti mitokondria di sini tidak berfungsi. Pada beberapa jenis kanker seperti leukemia dan melanoma, OXPHOS mitokondria masih berperan penting untuk menghasilkan NHDH dan FHDH2 serta mendukung siklus TCA sebagai sumber energi tambahan. Selain itu, sel kanker juga memanfaatkan jalur lain seperti glutaminolisis dan oksidasi asam lemak untuk menghasilkan ATP dan menyediakan bahan baku pembentuk makromolekul. Perkenalkan, nama saya Putu Kanya Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab 2.2.2 yang dimana saya akan membahas mengenai peran ATP, khususnya ATP ekstrakurikuler atau IATP, dalam mendukung pertumbuhan dan pengaturan lingkungan mikrotumor. Jadi, IATP ini sebenarnya berfungsi sebagai molekul pensinyalan di luar sel.
Dalam kadar yang rendah, IATP justru dapat menstimulasi pertumbuhan tumor dengan cara mengaktifkan reseptor purinergik P2. Tapi menariknya, pada konsentrasi yang tinggi, IATP ini dapat memberikan efek yang sebaliknya, yaitu menyebabkan kematian sel kanker. IATP dilepaskan keluar sel melalui vesikel, kanal paneksin, serta protein ABC terutama ketika sel mengalami stres atau kondisi hipoksia. Selain itu, IATP ini juga sangat berperan dalam mengatur proses penting seperti angiogenesis, komunikasi antar sel, dan juga respon inflamasi. Secara keseluruhan, IATP berkontribusi besar terhadap perkembangan dan juga penyebaran kanker. Selanjutnya kita masuk ke peran ATP dalam pertumbuhan dan regulasi tumor microenvironment. Jadi di luar sel kanker, ATP juga punya fungsi penting sebagai molekul pensinyalan. Di lingkungan mikrotumor, kadar ATP ekstraseluler atau EATP biasanya sangat tinggi. Nah, kelebihan ATP ini nantinya akan diubah menjadi adenosin oleh dua enzim utama, yaitu cluster of differentiation 39 dan cluster of differentiation 73. Adenosin ini punya efek imunosupresif yang artinya bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Ia juga menurunkan aktivitas sel T sitotoksik dan natural killer cells, yaitu dua jenis sel imun yang seharusnya berperan untuk membunuh sel kanker. Akibatnya, lingkungan di sekitar tumor itu menjadi lebih ramah untuk sel kanker, yang artinya sel kanker bisa tumbuh lebih cepat dan sulit dikenali oleh sistem imun. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Putu Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 134. Pada slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana ATP berperan dalam progresi dan juga adaptasi sel kanker terhadap lingkungannya. ATP ini bukan cuma berfungsi sebagai sumber energi, tapi juga sangat berperan penting dalam pensinyalan, regulasi imun, dan juga menjaga keseimbangan ion di dalam sel. Salah satu mekanisme yang penting adalah melalui kanal KATP, yaitu merupakan kanal ion yang menghubungkan metabolisme dengan sinyal listrik sel. Ketika kadar KATP tinggi, kanal ini akan menutup sehingga prolifase atau pertumbuhan sel akan meningkat. Sebaliknya, ketika kadar ATP ini rendah, kanal ini akan terbuka dan juga memicu apoptosis atau kematian sel. Namun, pada sel kanker, disfungsi kanal KATP justru membuat sel akan lebih tahan terhadap stres metabolik dan juga akan lebih sulit mati. Selain itu, sel kanker juga melakukan reprogramming metabolik atau peningkatan reproduksi ATP lewat jalur glikolisis dan juga sistem purinergik. Hal ini yang akan menciptakan lingkungan imunospersif yang dimana akan mendukung kelangsungan hidup kanker. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi inhibitor ATP sintase atau ATPase. Jadi apa peran vital ATP? Adenosin trifosfat atau ATP seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan sumber energi utama bagi sel, yang dimana termasuk sel kanker yang membutuhkannya dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan pembelahan yang cepat. Saya akan menjelaskan konsep dari terapi ini terlebih dahulu. Konsep terapi ini akan menghambat produksi ATP pada sel kanker, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sel kanker kekurangan energi, mengganggu fungsinya, dan akhirnya akan mati. Yang ketiga, saya akan jelaskan mekanismenya. Obat inhibitor, contohnya lah seperti lapatinib, akan bekerja dengan cara menghambat enzim ATP sintase atau ATPase di mitokondria. Apa sih manfaatnya terapi ini? Yang pertama, terapi ini akan menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Yang kedua, akan meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap terapi lain, contohnya saja seperti kemoterapi dan radioterapi. Kemudian yang terakhir, memberikan harapan baru untuk jenis kanker yang sulit untuk diobati. Terus, apa sih dampak dan keunggulan dari terapi ini? Yang pertama, tentu saja untuk melemahkan sel kanker. Tanpa energi, sel kanker tidak dapat tumbuh dan membelah. Kenapa terapi ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pada sel kanker? Yang pertama adalah karena kondisi unik di lingkungan sel kanker itu sendiri, di mana di sekitar sel kanker, kadar molekul energi atau ATP secara abnormal itu sangat tinggi, yang dimana ATP ini tidak lagi berfungsi sebagai energi, melainkan sebagai sinyal, yang akan memicu sel kanker melalui reseptor P2X dan P2Y. Jadi, reseptor P2X itu apa? Reseptor P2X ini anggaplah sebagai pedang bermata dua, karena memiliki potensi positif dan potensi negatif. Yang pertama, potensi positifnya, jika diaktifkan oleh ATP dalam jumlah besar, reseptor ini dapat menyebabkan kematian sel kanker secara langsung. Tetapi potensi negatifnya adalah, terdapat varian reseptor ini, yaitu P2X7B, yang akan justru memberikan keuntungan untuk sel kanker, di mana akan membuat sel kanker lebih kuat dan berisiko kambuh setelah pengobatan. Kemudian saya akan menjelaskan reseptor P2Y. Reseptor P2Y ini merupakan pendorong utama agresivitas kanker, di mana reseptor P2Y akan memicu penyebaran sel atau metastasis, mempercepat pembelahan sel, dan akan membuat sel kanker lebih kebal atau resisten terhadap obat kemoterapi. Saya akan menjelaskan strategi terapi inovatif dengan dua pendekatan. Yang pertama, yaitu mengaktifkan P2X7. Jika terapi ini dikembangkan untuk secara sengaja mengaktifkan reseptor P2X7 yang akan memicu kematian sel sekaligus meningkatkan respons sistem imun tubuh. Kemudian yang kedua, kita akan menghambat P2Y. Yang pertama, saya akan menjelaskan tantangan utama dari ABC ini.
yaitu resistensi multiobat atau MDR, yang merupakan penyebab utama dari kegagalan kemoterapi, di mana mekanisme ini akan dimediasi oleh protein transporters kaset ikatan ATP atau ABC yang berfungsi sebagai pompa aktif untuk mengeluarkan obat dari sel kanker. Kemudian, gimana sih mekanisme dari transporter ABC ini? Jadi, transporter ABC ini membutuhkan energi dari hidrolisis ATP untuk memompa keluar molekul obat kemoterapi. Jadi, sel kanker yang resisten itu seringkali menunjukkan peningkatan produksi ATP, terutama melalui respirasi mitokondria, yang dimana hal ini untuk mendukung aktivitas pompa ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis transporter ABC yang terlibat. Ada 3 jenis utama yang paling berperan dalam resistensi obat, yaitu ABCB1 yang juga dikenal sebagai P-glycoprotein, kemudian ABCC1, dan yang terakhir ABCG2. Yang dimana masing-masing transporter ini memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengeluarkan berbagai jenis obat kemoterapi, menjadikannya target penting dalam pengembangan terapi untuk dimusnahkan. Kemudian yang keempat, saya akan jelaskan strategi terapeutik, yang dimana kita akan menghambat fungsi transporter ABC menggunakan inhibitor atau mengganggu pasokan energi ATP-nya secara langsung. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Triksamawan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 140. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai potensi metode terapi yang mungkin untuk sel kanker ini. Metode yang keempat yaitu terapi kinase ATP, yang dimana protein kinase ini adalah enzim yang memfosforilasi protein menggunakan ATP sebagai donor gugus fosfat, yang dimana fosforilasi ini mengaktifkan sinyal pertumbuhan sel termasuk pada sel kanker. Sehingga mekanisme dari terapi ini itu adalah dengan memanfaatkan inhibitor kinase seperti contohnya imatinib, nilotinib, osimertinib, dan juga vemurafenib untuk mengganggu proses fosforilasi protein target sehingga menghambat sinyal pertumbuhan sel kanker. Sehingga strategi utamanya itu adalah untuk mengganggu pengikatan ATP terhadap sel kanker ini, sehingga ini akan memblokir jalur sinyal yang mendorong pertumbuhan kanker. Baik, berikutnya metode yang kelima yaitu metode terapi metabolik manipulasi ATP. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ATP yang juga merupakan mata uang energi itu adalah target kunci di dalam terapi kanker ini. Sehingga strategi utama yang akan digunakan dalam metode terapi ini adalah dengan menciptakan kelaparan energi dengan cara mengganggu sintesis ATP maupun mengganggu konsumsi ATP. Sehingga bisa dikatakan metode terapi ini memanfaatkan kebutuhan energi tinggi sel kanker untuk menciptakan sebuah kelaparan energi secara selektif. Perkenalkan, saya Nika Manuela dengan 3 digit NIM terakhir 128 yang akan menjelaskan bagian bab 3, bagian 3.1 kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah metabolisme sel kanker sangat bergantung pada ATP sebagai sumber energi utama dan mengatur berbagai proses seluler yang menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumor. Berbeda dengan sel biasa yang menggunakan fosforilasi oksidatif, sel kanker lebih banyak menggunakan glikolisis agar mendapat energi lebih banyak. Selain sebagai energi, ATP juga berperan dalam pensinyalan sel, mengontrol migrasi, angiogenesis, serta membantu sel kanker bertahan untuk terapi. Karena itu, memahami fungsi ATP memberi dasar untuk pengembangan terapi yang menargetkan jalur energi dan sinyal yang bergantung pada ATP. Secara keseluruhan, ATP bukan hanya sebagai molekul penyimpan energi, tetapi juga komponen penting dalam regulasi metabolisme, komunikasi antar sel, dan kelangsungan hidup sel kanker. Izin memperkenalkan, nama saya Charlene Lim dengan NIM berakhir 146 dan di sini saya izin memberitahukan mengenai saran yang kita dapatkan dari proses pembuatan paper ini. Jadi berdasarkan kesimpulan yang kami dapatkan, kami menyarankan agar peneliti dan pengembang terapi kanker berkonsentrasi pada pengembangan strategi terapi kombinasi yang meningkatkan produksi ATP dan menghentikan jalur pensinyalan ATP ekstraseluler dan efek imunosupresi yang diakibatkannya. Diharapkan bahwa kombinasi metode ganda ini akan lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan tumor dan mengurangi angka rekurensi tumor. Mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan juga diharapkan agar dapat mengintegrasikan pemahaman mengenai metabolisme kanker, khususnya di peran utama ATP. Memahami kanker tidak hanya sebagai penyakit genetik, tetapi sebagai penyakit metabolik, akan membuka wawasan dalam memahami mekanisme penyakit di balik pengembangan obat-obatan kanker yang inovatif. Sekian dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.